Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Siswa-siswi kelas 4 khususnya ya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan tentunya dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal ataupun materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kita sudah sampai di buku jilid 4C dan kita akan kembali membahas di tema 6 cita-citaku dan masih di subtema 1 ya. Subtema 1 itu aku dan cita-citaku. Dan kali ini akan kita bahas untuk soal ayo berlatih di halaman 9 ya. Halaman 9 itu tentang memahami ciri-ciri puisi. Oke, sebelum kita mengerjakan soal di halaman 9 tentang ciri-ciri puisi, sedikit akan kita bahas ya sekilas tentang ciri-ciri puisi ya, khususnya jenis-jenis rima. Jadi ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terikat ya, ini ya kita baca bersama ya. Jadi bahasanya terikat oleh irama, rima serta penyusunan baris dan bait ya. Jadi ada ikatan, tidak bebas seperti kita mengarang ya. Kemudian yang paling kita pentingkan kali ini adalah tentang jenis-jenis rima. Jadi ada 4 jenis rima dalam puisi ya. Yang pertama adalah rima AB ya. Jadi puisi yang berima AB sering juga disebut dengan puisi bersilang. Puisi berima silang itu artinya dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua dengan baris keempat ya. Jadi terjadi secara berselang-seling. Contohnya ini ya. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu, semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Jadi ini rima atau sajaknya bersilang ya. Jadi ini baris pertama I, ini baris pertama sama dengan baris ketiga ya. Rimanya jadi I sama I, kemudian baris kedua sama dengan baris keempat, U sama U. Nah, ini dinamakan rima bersilang. Kemudian yang kedua ada rima AB ya. Jadi dalam suatu puisi disebut juga dengan rima peluk ya. Jadi untuk rima peluk di sini itu baris pertama sama dengan baris keempat, baris kedua sama dengan baris ketiga ya. Ini kita lihat ya. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri. Menggunakan busana indah tak terperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Jadi ini A ya, 1 dan 4, kemudian 2 dan 3 I sama I. Itu rima peluk. Jadi ada rima silang, rima peluk, kemudian yang ketiga adalah rima pasangan ya. Rima pasangan itu rimanya adalah AABB. Contohnya puisinya nih. Ingin ku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu. Ya, ini U sama U, maka kita namakan ini A ya karena sama. Kemudian selanjutnya yang baris berikutnya, baris ketiga dan keempat. Nah, sebagai hiburan untuk seluruh handai tolan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Ini B sama B ya, karena beda dengan baris pertama kedua. Jadi ini huruf terakhirnya adalah N dan juga N. Ini dinamakan dengan rima pasangan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada rima AA atau disebut puisi dengan berima terus ya, rima terus karena sama semua ya, dari baris pertama sampai dengan baris keempat. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi,
berkeliling seluruh negeri menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Jadi ini terakhirnya adalah I ya, ini sama semua, maka ini disebut dengan rima terus. Jadi dalam puisi tadi kita sudah mengenal 4 buah rima ya, yaitu yang berima AB disebut dengan rima silang, kemudian yang berima ABBA disebut dengan rima peluk, kemudian ada rima AABB disebut rima pasangan, dan yang terakhir ini adalah AAA disebut dengan rima terus ya, itu ya. Jadi kita sudah mengenal 4 buah rima dalam puisi yang termasuk ciri-ciri puisi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke soal ayo berlatih ya, memahami ciri puisi. Kerjakan tugas berikut, bacalah puisi berikut dengan seksama. Oke, kita baca dulu puisinya ya. Menjadi koki, karya Frida ya. Jadi judul puisinya adalah Menjadi Koki, yang membuat atau penyairnya itu adalah Frida, yang mengarang puisi disebut penyair ya. Oke, ini ada 2 buah bait ya. Bait pertama ada 4 baris, bait kedua ada 4 baris. Oke. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya. Dengan wajah dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Memasak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah mimpiku. Ya, ini jadi ada 2 bait ya dalam puisi ini ya. Nanti di sini juga akan ditanyakan tentang judul puisi, jumlah bait, jumlah baris tiap bait, dan juga rimanya seperti apa ya. Jadi sesuai yang udah kita pelajari tadi ya. Jadi ini ada 2 bait ya. Bait pertama ada 4 baris, bait kedua ada 4 baris. Kemudian kalau kita lihat rimanya ya, rimanya seperti yang kita pelajari tadi. Untuk bait pertama nih a, an ya, ini sama ya, a, an. Nah, tapi ini terakhirnya juga kita lihat huruf vokalnya ya. Jadi huruf vokal terakhirnya itu a, dan a ya. Jadi ini disebut dengan berima terus ya, karena sama terakhirnya adalah a. Kemudian untuk baris kedua juga sama, u. Nah, ini juga disebut dengan rima terus. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Apa judul puisi tersebut? Nah, judul puisinya tadi adalah Menjadi Koki. Di sini sudah saya tuliskan ya. Oke, Menjadi Koki untuk soal nomor 1. Oke, kemudian nomor 2. Berapa jumlah bait pada puisi tersebut? Nah, jumlah baitnya ini ada 1, 2. Jadi ada 2 bait. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan 2 bait. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Jumlah barisnya ada 4 baris ya. Jumlahnya ada 4 baris di setiap bait ya. Jumlah baris pada setiap bait. Oke. Kemudian yang keempat, tuliskan pola rima apa saja yang digunakan pada puisi tersebut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri perbedaan antar rima tersebut. Nah, ini untuk yang bait pertama, ini menggunakan rima terus. Jadi ini AA ya, tapi juga bisa juga ini menggunakan rima berpasangan AA, karena ini huruf terakhirnya adalah N sama N ya. Jadi boleh kalau kita melihat sesuai materi tersebut, karena yang dilihat adalah huruf terakhirnya ya. Huruf terakhirnya boleh ini dijawab menggunakan rima pasangan AA, an ya. Tapi kalau kita lihat dari huruf vokal terakhirnya, yaitu A sama A dan A, ini menggunakan rima terus. Kalau menurut saya, karena jelaskan pendapatmu, kalau menurut saya ini bait pertama menggunakan rima
terus ya. Ini saya tuliskan ya. Jadi bait pertama itu a ya. Ini semuanya menggunakan rima terus, baik bait pertama maupun bait kedua. Kemudian kalau bait kedua jelas ya rimanya adalah rima terus ya, karena di sini sama semua ya, u ya. Ini dia menggunakan rima terus untuk bait kedua. Nah, ini nanti tergantung dari kebijakan guru ya untuk bait pertama, tapi kalau menurut saya ini tetap menggunakan rima terus baik bait pertama maupun bait kedua, itu untuk soal nomor 4 ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian pembahasannya ya tentang rima pada puisi ya di soal tema 6 subtema 1 halaman 9. Ayo berlatih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal yang kita bahas. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan apabila masih ketinggalan materi-materi ataupun soal-soal yang kita bahas sebelumnya, bisa disimak di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.